Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di udara secara online dalam majelis kajian ilmu yang insya Allah menjadi majelis menuju kepada taman-taman surga, sekalipun kita berada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, karena kita sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar karena dampak dari adanya pandemi COVID-19, tetapi tidak menutup semangat kita, mengurangi antusias kita untuk thalabul ilmi, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia SAW di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan 28 hari, dan hari ini adalah hari ke-29 kita berpuasa. Insya Allah nanti maghrib akan ditentukan apakah kita harus berhari raya besok atau lusa. Ya, kita nunggu, yakni pengumuman dari pemerintah adanya ru'yatul hilal dan sidang isbat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Tanpa terasa Ramadan hampir berlalu dari kehidupan kita. Tentu kesedihan yang ada di dalam hati kita semakin memuncak tatkala kita sudah tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan, meramaikan masjid, rumah-rumah Allah. Ditambah dengan begitu cepatnya berlalu bulan Ramadan ini. Pertanyaannya, apakah tahun depan kita akan masih menjumpai Ramadan? Terlebih dalam kondisi normal, karena menurut informasi bahwa COVID-19 ini tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Yang namanya virus sampai kapanpun dia akan tetap ada. Oleh karenanya pendekatan dari masing-masing negeri, ada yang melawan secara frontal, ada yang katanya mau berdamai dengan virus. Jadi kita hidup bersama virus setiap hari. Tentu ikhwatal iman, kita menunggu fatwa dari para ulama kita, apa yang harus kita lakukan, dan juga bagaimana hukumah memberikan arahan dalam perkara ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk beribadah sebagaimana mestinya. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan iktikaf, bahkan kita bisa melaksanakan haji dan umrah. Insya Allah badai pasti akan berlalu. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, tentu tatkala bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita, bukan berarti semangat Ramadan itu kemudian menjadi sirna. Semangat untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan bekal takwa untuk menghadap kepada Allah tidak akan pernah pupus. Terus tetap teguh pendirian, tidak luntur, tidak lentur, tetap kokoh. Inilah yang disebut dengan istiqamah.
teguh pendirian. Di dalam satu ayat surah Fussilat 41 pada ayat yang ke-30, Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang orang-orang yang istiqomah, di mana Allah katakan dalam ayat itu, innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, yakni Rabb adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang-orang yang mengatakan Rabbu adalah Allah, kemudian dia teguh pendirian, istiqamah, yakni al-ikhlasu fil amal, yaitu orang yang ikhlas di dalam beramal, wa'mal li ta'atillah bima syara'a lahum, dan dia beramal dalam rangka taat kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ikhlas, murni di dalam beramal, al-munafi lisyirki war riya, meniadakan kesyirikan dan riya. Inilah orang yang ikhlas. Kemudian wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum, dia beramal sesuai dengan tuntunan syariat dalam rangka taat kepada Allah. Berarti kalau disimpulkan dalam ayat tersebut, orang yang istiqomah itu jauh dari syirik dan jauh dari bid'ah. Maka orang yang berbuat syirik jangan mimpi bisa istiqomah menjadi hamba Allah. Demikian pula ahlul bid'ah, orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, jangan dianggap mereka adalah orang yang istiqomah, karena dia tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi, tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh beliau. Ikhwatal iman, Allah Tabaraka wa Ta'ala lantas memberikan keutamaan bagi orang yang istiqamah. Allah katakan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Di situ disebut dengan kalimat jamak. Tidak satu malaikat, tapi malaikat. Kalau satu malak, kalau dua malakani. Ini malaikat berarti lebih dari satu, karena orang yang mati akan didatangi lebih dari satu malaikat. Kenapa demikian? Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan makna kalimat tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan turun kepada mereka, yakni ketika saat datang kematian. Saat datang kematian, orang ini didatangi oleh malaikat. Paling tidak beberapa malaikat yang akan datang kepadanya. Pertama, malakul maut. Kedua, malaikat rahmat. Ketiga, malaikat adab. Maka dalam Sahih Muslim diterangkan, orang yang meninggal dunia datang dua malaikat. Setelah ruh itu dicabut oleh malaikat maut, kemudian diberikan kepada dua malaikat. Dua malaikat inilah yang membawa ruh itu ke langit. Ikhwat al-iman, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan bagi orang yang istiqamah, dia beroleh husnul khatimah. Malaikat itu akan mengatakan kepada orang ini, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Dan dilanjut dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan makna kalimat alla takhafu, jangan takut. Jangan takut terhadap apa? Takut terhadap perkara akhirat yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Apa perkara akhirat yang akan dihadapi? Yang pertama, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul hisab, hari perhitungan amal. Yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari ketika Rasul menunggu di telaga. Yaumul sirat, hari saat meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan. Orang akan dibalas dengan al-jannah awinna, surga
atau neraka. Inilah perjalanan akhirat kita yang akan dihadapi. Maka malaikat itu akan mengatakan, alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, yang kedua, malaikat yang datang saat kematian itu mengatakan, jangan kau sedih. Sedih terhadap apa? Sedih terhadap perkara yang telah kau tinggalkan di masa lalu dalam kehidupan dunia. Apa yang ditinggalkan? Berupa harta. Apalagi? Keluarga. Siapa? Istri. Siapa lagi? Anak. Bahkan malaikat itu akan mengatakan, hutang piutang, jangan kau sedih. Aku akan menggantikan itu untukmu dengan yang lebih baik. Inilah keutamaan orang yang teguh pendirian, istiqamah di dalam iman dan amal saleh. Imannya bersih, akidahnya lurus, jauh dari syirik, dari bid'ah, dari khurafat. Amal solehnya pun demikian, dilakukan secara istimrar, secara ajad, secara kontinu, hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang al-maut, kematian. Maka orang seperti inilah akan mendapatkan 3 janji itu. Jangan kau takut, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah. Bahkan malaikat mengatakan, bergembiralah kau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Ramadan telah berlalu. Kita lihat bagaimana semangat kita saat Ramadan. Ibadah yang wajib kita dahulukan, yang sunnah kita perbanyak. Bacaan Quran, sedekah, iktikaf, seluruh amal ibadah dikumpulkan di bulan ini. Lantas setelah itu akan gak mengalami kekendoran, surut? Tentu tidak demikian. Bisa jadi Allah menerima amal ibadah kita itu dengan tanda bahwa amal ibadah kita ini akan terus berlanjut, akan terus dilakukan sampai menunggu Ramadan yang akan datang. Ternyata istiqomah ini tentu tidak sekedar karunia yang Allah berikan, tetapi juga harus kita usahakan. Apa kiat-kiat yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan istiqomah? Yang pertama, thalabul ilm, menuntut ilmu. Karena tidak ada yang bisa membuat orang itu tetap di dalam keimanan melainkan ilmu. Karena istiqomah itu tidak hanya sekedar amal, tapi bahan bakar dari amal itu adalah iman. Bahan bakar dari amal soleh itu adalah iman. Dan iman itu berbanding lurus dengan ilmu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usulul Thalatha menyamakan antara ilmu dan amal. Ketika beliau mengatakan bahwa manusia itu wajib ta'allum arba'a masail, yakni mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, baru yang kedua yakni wal amalu bih, yang ketiga ad-da'watu ilaih, yang keempat as-sabru 'alal adzafi. 4 kriteria perjalanan hidup manusia diawali dengan ilmu. Pertama al-ilmu, di situ kemudian dirinci oleh beliau dalam kitabnya, yakni ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Itu ilmu, ruang lingkup cakupannya. Tapi ilmu ini wajib dituntut sebelum dia beramal. Makanya di situ disebutkan, menukil dari perkataan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Maka untuk bisa istiqomah wajib mutlak dengan ilmu. Lantas beliau berdalil dengan surah 103, surah Al-Asr, di mana Allah katakan, wal 'asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian, illa, kecuali
alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Padahal tadi disebutkan iman. Tadi disebutkan ilmu, tapi kenapa kok iman di sini? Kemudian wa amilus salihah. Wa amilus salihah ini kaitannya dengan amal. Wa tawassaw bil haq, yakni pesan memesan dalam perkara yang hak. Ini kaitannya dengan dakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan pesan memesan untuk menetapi kesabaran. Ini kaitannya dengan sabar di dalam segala macam bentuk gangguan yang menerpa, yang menimpa dirinya. Poin-poin 4 ini disebutkan secara korelatif. Adapun yang pertama disebut ilmu, tetapi ayatnya berdalil iman, alladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Tapi kenapa bahwa pertama harus ilmu? Karena memang antara iman dan ilmu berbanding lurus. Iman bertambah, ilmu bertambah. Ilmu bertambah, imannya bertambah. Berbanding lurus. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatukan antara iman dan ilmu ini dalam sebuah ayat, surah Al-Mujadilah, yakni surah yang ke-58. Pada ayat yang ke-11 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, darajat, beberapa derajat. Allah sebut di situ orang beriman dan orang berilmu. Berarti antara iman dan ilmu memiliki korelasi yang erat. Keduanya berbanding lurus. Ikhwat dan iman, kalau kita berbicara tentang istiqomah, maka mutlak wajib ada ilmu. Karena dengan ilmu inilah yang akan mempertahankan, yakni semangat kita untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Maka jangan berhenti menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata berhenti menuntut ilmu. Tidak ada kalimat atau tidak ada kata mantan pencari ilmu. Jangan sampai menjadi mantan penuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak mengenal mantan atau bekas. Terus sampai mati. Ikhwat iman, dengan ilmu inilah akan terjaga keimanan kita. Saat keimanan ini terjaga, semangat kita untuk beribadah kepada Allah pun akan terpelihara. Ini yang pertama, yakni talabul ilm. Yang kedua, untuk mewujudkan istiqomah, yakni mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Jangan ditunda. Ntar dulu aja deh, nanti kalau sudah haji. Tahu kalau sholat berjamaah itu wajib ya di waktu normal, bukan seperti saat ini. Berjamaah di masjid, tapi tidak segera diamalkan. Ntar dulu aja deh, nanti kalau sudah pensiun. Sekarang masih sibuk. Ini orang yang tidak segera mengamalkan ilmu. Orang seperti ini tidak akan bisa istiqomah. Nabi itu memerintahkan untuk segera mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dalam hadis At-Tirmidzi di nomor 2195, Nabi mengatakan, badiru bil a'mal. Segeralah kalian mengamalkan ilmu. Kenapa? Fitanan. Karena nanti akan muncul fitnah. Fitnah yang akan muncul ini kakito'il lailil mudlim, bagaikan penggalan-penggalan malam. Kalau sudah muncul fitnah seperti itu, bagaikan potongan-potongan malam, apa yang terjadi? Yuslihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir. Sebaliknya, wa yumsiya mu'min wa yuslihu kafir. Di sore hari dia beriman, pagi hari besoknya dia kafir. Kenapa demikian? Jadi karena dia yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan dunia yang harganya murah.
Kenapa dia menjual agamanya dengan dunia yang murah? Karena dia tidak punya jam terbang untuk beramal. Memang amal butuh jam terbang, sangat butuh jam terbang. Makanya kalau sudah punya ilmu, hari ini dapat ilmu, segera amalkan. Kenapa? Kita harus ambil start di awal. Supaya apa? Jam terbang kita ini banyak. Contoh, seorang wanita yang berjilbab sejak SD dengan wanita yang berjilbab setelah menikah karena dapat istri ustaz. Beda kekuatan imannya dengan yang sejak kecil. Kenapa? Jam terbangnya sudah tinggi. Ketika SD udah pakai jilbab, di sekolah dibully, digodain sama teman-teman, ditarik jilbabnya, ya, yang di macam-macam, dibully sama teman-teman, tapi dia tetap tegar. Begitu SMP, wah sudah semakin kelihatan dia sebagai gadis. Nah, banyak teman-temannya yang menggoda dia. Apalagi kalau sudah SMA, kelihatan semakin cantik. Teman-temannya pada ngejek, lo cantik, ngapain pakai jilbab? Kayak kita ini lo jadi cheerleader, lihat tuh, ya. Nah, godaannya besar sekali. Belum lagi perguruan tinggi. Nanti kalau sudah perguruan tinggi semakin bebas. Laki-laki datang, aku mau jalan sama kamu. Kamu itu cantik loh, tapi aku malu kalau kau pakai jilbab. Ya, aku pengen kau buka jilbab muka itu seperti bintang Korea. Ya. Karena begitu. Tapi dia tetap tegar, gak mau dia lepas jilbab. Nah, orang seperti ini ketika suatu saat ada larangan di suatu negeri, bukan tidak mungkin negeri ini suatu saat melarang jilbab. Bukan tidak mungkin, segalanya bisa terjadi. Begitu ada larangan memakai jilbab, wanita yang sejak kecil dia pakai jilbab, dia akan tetap bertahan. Kenapa? Jam terbangnya udah lama. Beda dengan yang baru pakai jilbab setelah menikah dengan ustaz. Begitu cerai sama si ustaz, telanjang lagi. Ada nggak kasus seperti itu? Mana orangnya? Oh, nggak ada di sini ya. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi jam terbang beramal itu penting. Coba jadi imam misalnya, antum diangkat jadi imam sholat. Wah, awal-awal jadi imam, wah ada riyaknya. Riyak, bacaannya dibagusin ya, dipanjang-panjangin, dikhusyuk-khusyukin. Kenapa? Jam terbangnya masih baru. Ya, apalagi masih bujang, ya kan? Masih bujang supaya didengar siapa suaranya. Dijengin calon mertua, ya, supaya nanti apa? Diambil mantu, ya. Suaranya kok enak ya. Nah, itu kalau masih muda, jam terbangnya belum banyak, makanya orang itu segera beramal. Nanti kalau sudah jam terbangnya lama, dia sudah 10 tahun, 20 tahun jadi imam, nggak ada sikap riak sama sekali. Kenapa? Udah biasa, udah banyak orang tahu, dia sudah tahu, dikenal banyak orang, nggak perlu riak lagi. Makanya orang itu harus perlu jam terbang. Karena dengan jam terbang ini, orang bisa menata hatinya ketika beramal. Pada awal-awal dia beramal, mungkin ada sikap riya. Tapi dalam perjalanan hidupnya, semakin dia banyak beramal, dia sudah mulai memikirkan tentang esensi dari amal itu. Apa esensi dari amal itu? Al-ikhlas, murni karena Allah. Pada awal-awalnya dia riya. Oleh karena itu kalau kita dapat ilmu, segera amalkan. Jangan tunggu, ntar dulu kalau sudah umroh, ntar dulu kalau sudah haji, ntar dulu kalau sudah pensiun, ntar dulu nanti kalau sudah keluar jenggot. Padahal dia gak punya keturunan berjenggot. Sampai kapan dia beramal? Sampai mati gak akan beramal. Ya, kenapa? Pengen menghidupkan sunnah kalau sudah punya jenggot. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jangan menunda-nunda waktu untuk beramal soleh. Kenapa? Suatu saat kalau terjadi fitnah, maka orang akan futur. Langsung dia down. Bahkan dia bisa jadi akan sama sekali tidak melaksanakan amal tersebut. Contoh, misalnya orang yang sudah jam terbangnya tinggi, dia sholat berjamaah di masjid. Saat tidak ada pandemik seperti ini, dia sudah biasa sholat di masjid berjamaah. Begitu ada fatwa ulama menjauhi kerumunan masjid sementara, disepikan dari sholat berjamaah, sementara sholat di rumah, sementara dia belum pernah
melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika ada lockdown, PSBB seperti ini, tambah seneng nggak? Tambah seneng nggak? Wah, ketepaan ya. Mumpung ono PSBB, saya itu kalau kumpul sama temen diajak terus ke masjid sampai bosen ya. Nah sekarang ada PSBB, masjid ditutup kabeh. Wis gak ono sing ngejak aku nang masjid. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Ikhwatan iman aizakumullah. Itu contoh. Jadi sebelum datang fitnah, ini contoh fitnah yang bersifat komunal, bersifat bersama. Ada fitnah, ujian, itu bersifat apa? Bersifat personal. Contoh, waktu masih muda diajak pergi ke masjid, sholat berjamaah, ditunda. Padahal sudah tahu ilmunya. Ntar dulu. Nanti kalau sudah habis pensiun, begitu pensiun kena stroke. Berani nggak dia sholat ke masjid dalam keadaan kaki diseret satu? Malu nggak? Malu. Belum pernah ke masjid, begitu ada niat semangat ke masjid, kaki sudah tinggal satunya diseret. Malah jauh dia dari masjid. Coba kalau dia sejak muda rajin ke masjid, seandainya dia di masa tua diberikan ujian, difitnah, diberi ujian oleh Allah, apa? Kena stroke, kakinya tidak bisa dipakai untuk jalan, dia tetap istiqomah datang ke masjid. Kenapa? Karena biasa ke masjid. Kalau gak biasa ke masjid, jangan-jangan nanti di jalan gua dibully, dilihatin orang, dikatain orang, kapok kon biar begetut saya belum ilmu. Kapok-kapokin sama orang. Tidak ada. Kalau dia sudah istiqomah sejak muda, jauh dia sudah membangun amal solehnya. Ketika dia sehat, saat dia sakit pun dia tetap istiqomah. Sekalipun dia udul, tapi dia tetap semangat untuk datang ke tempat yang diwajibkan dia datang, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, agar kita bisa istiqomah, laksanakan amal itu secara yakni sesuai kemampuan, maksud saya ya. Jangan memaksakan diri, sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Laksanakan amal ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Terutama yang paling dituntut untuk istiqomah dalam perkara-perkara yang wajib. Adapun perkara yang wajib, kalau seandainya kita ada udzur, maka ambil rukhsah, keringanan. Beda dengan yang sunnah. Maka kalau yang sunnah dipilih yang sesuai kemampuan. Sholat, nggak boleh orang meninggalkan sholat fardu dengan alasan saya tidak mampu. Sholat fardu tetap wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Ambil rukhsah, keringanan. Itu yang wajib. Puasa Ramadan, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak mampu, ambil rukhsah, diambil keringanan. Kalau dia udzur sakit, ganti di hari yang lain. Kalau sakitnya permanen, maka dia wajib membayar fidyah. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Mesti ada penggantinya. Itu yang wajib. Beda dengan yang sunnah. Lah, yang sunnah ini kerjakan sesuai kemampuan kita. Kerjakan sholat tahajud. Kalau tidak mampu tahajud, cari sholat sunnah yang lain. Mungkin duha. Duha gak mampu, sholat yang lain, mungkin rawatib. Rawatib gak mampu, cari sunnah yang lain, mungkin tahiyatul masjid. Sementara jarang-jarang masuk masjid. Cari yang lain yang sesuai dengan kemampuan. Supaya apa? Bisa istiqomah. Demikian pula puasa. Kerjakan puasa sesuai kemampuan. Kalau mampu, Daud. Tidak mampu Daud, Senin Kamis. Tidak mampu Senin Kemis, Ayyamul Bid 3 hari dalam setiap bulan. Ambil sesuai kemampuan. Jangan seperti Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Amr al-As pernah mengatakan, aku tidak akan pernah tidur, aku akan sholat sepanjang malam, dan aku akan berpuasa sepanjang tahun.
Sahabat temannya mengadu kepada Rasul. Abdullah bin Amr al-As telah mengatakan begini. Apa benar? Iya, panggil dia. Begitu dipanggil, apa benar kau mengatakan begini? Benar wahai Rasul. Tidak ada niat kecuali akan ingin mendapatkan kebaikan. Sahabat, tentu dia beramal, tidak ada yang diharapkan kecuali kebaikan. Kata Nabi, kau tidak akan mampu wahai Abdullah bin Amr al-As. Cukuplah kau puasa 3 hari dalam setiap bulan. Apa kata Abdullah bin Amr al-As? Inni utiku an afdala dalik ya Rasul. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Baiklah, kalau kau mampu, kerjakanlah, yakni puasa sehari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Kata Nabi sama, aku mampu. Kata Abdullah sama, aku mampu lebih dari itu. Apa kata Nabi? Kerjakan puasa sehari, berbuka sehari. Dan inilah puasa yang paling seimbang, puasa hamba Allah yang bernama Daud. Apa kata Abdullah bin Amr al-As? Dia pun mengatakan kalimat yang sama. Inni utiku an afdala dzalik ya Rasul. Aku lebih mampu dari itu. Kata Rasulullah, tidak ada puasa yang lebih dari puasa Daud. Tidak ada. Ikhwatal iman. Begitu dia sudah lanjut usia, apa yang terjadi? Dia menyesal. Menyesal tidak bisa melaksanakan semua itu istiqomah. Makanya dia mengatakan, "Lau fa'altu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyasuma thalathata ayyam min kulli syahr." Seandainya aku mengikuti apa yang diucapkan Rasul agar aku berpuasa 3 hari saja dalam setiap bulan, sungguh amal itu ahabbu ilayya min mali wa ahli. Niscaya amal itu akan aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Ini bentuk ucapan penyesalan Abdullah bin Amr al-As. Kalau sekiranya apa yang disarankan Rasul aku terima, aku lebih cintai amal itu daripada keluargaku dan hartaku. Nah, carilah amal ibadah sesuai kemampuan kita. Mulai dari sekarang, kira-kira amal apa ya yang bisa kita kerjakan sampai tua? Mulai sekarang disiapin. Kalau saya Daud kelihatannya nggak mampu, saya ini orangnya gampang terpengaruh, nanti ada traktiran buka. Ya udah deh, Senin Kemis saja deh. Senin Kemis jalannya. Wah, saya Senin Kemis ini nggak bisa. Kenapa? Saya sering ketemu sama temen, sama customer. Nanti diajak makan gimana? Ya sudah, saya 3 hari saja deh dalam setiap bulan. Insya Allah saya mampu. Silakan kerjakan. Mau puasanya, mau sholatnya, mau baca Qur'annya. Abdullah bin Amr al-As, dia pernah mengatakan apa? Aku akan menghatamkan Al-Quran. Ya, menghatamkan Al-Quran. Apa? Sehari 3 kali. Kata Nabi, jangan. Khatamkan sebulan sekali, itu standar. Standar itu sebulan sekali, berarti sehari berapa juz? 1 juz. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Ya udah, kalau begitu khatamkan 20 hari sekali. Aku mampu lebih dari itu. Kalau kau mampu khatamkan 10 hari sekali, berarti sehari 3 juz. Kata Abdullah, aku mampu lebih dari itu. Baik, kalau kau mampu khatamkan 1 pekan. Min kulli usbu', setiap sepekan sekali. Khatamkan. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi laksanakan amal itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Kenapa demikian? Amal yang dicintai oleh Allah itu bukan dari banyaknya, tapi istiqomahnya. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa inqal. Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang dikerjakan secara istiqomah, walaupun hanya sedikit, walaupun kecil dipandang remeh, walaupun hanya sekedar baca Quran setiap hari 1 halaman, ringan nggak? Nggak mampu 1 halaman 10 ayat, nggak mampu 10 ayat berapa? 5 ayat tiap hari. Nggak mampu tiap hari 5 ayat 2 ayat, tapi setiap habis sholat nggak mampu 2 ayat berapa? 2 ayat nggak mampu berapa?
tetap harus baca 1 ayat setiap habis sholat. Itu mending daripada tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tutup. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa kali berarti? Habis sholat 1 ayat. Habis sholat 1 ayat. Sehari berapa berarti? 5 ayat. Sampai mati. Daripada begitu baca 10 juz libur 2 tahun. Gimana? 1 juz libur sebulan. Mending tiap hari 1 ayat, tiap hari 1 ayat. Tapi ojo nemen-nemen rek saya. Mosok moco Yasin, tutup. Ikhwatan iman, aizakumullah. Jadi itu kata orang Jawa, paribasane nek sa ayat. Yang penting istiqomah. Tapi insya Allah nggak saya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Kadang ini tatkala kita semangat, kita baca luar biasa banyaknya. Begitu sudah futur, sudah mulai sama sekali ditinggalkan baca Al-Quran. Lupa. Terpengaruh dengan dunia dan kesibukan-kesibukan duniawiyah. Nah, kita berharap Allah itu memelihara kita, menjaga keistiqomahan kita dalam iman, akidah, dan amal soleh. Oleh karena itu tip yang ketiga, berapa tadi? 4. Yang keempat yaitu jangan lupa berdoa kepada Allah supaya diberi istiqomah. Doa apa yang dibaca agar kita diberi istiqomah? Pertama, dalam surah Ali Imran, yakni pada ayat yang ke-8, di mana kita diajarkan satu doa yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah kau beri kami petunjuk. Sudah diberi petunjuk, diberi ilmu, diberi amal, kemudian dipalingkan hatinya. Waliyadzubillah. Maka mintalah kepada Allah istiqomah. Dengan apa? Menjaga hati. Jangan sampai hati kita ini dipalingkan menuju kepada kesesatan atau kedurhakaan. Kita minta kepada Allah hati ini tetap menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, mintalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam sebuah riwayat hadis Muslim. Nabi SAW mengatakan, Inna quluba bani Adama, sesungguhnya hati anak Adam itu ala isba'aini min asabi'ir rahman, terletak di antara 2 jemari Allah, kaqalbin wahid, bagaikan hati yang satu, yusarrifuhu kaifa yasha, Allah bebas menggerakkan sesuai dengan kemauannya. Suka-suka Allah mau menggerakkan hati manusia itu. Nah, dari hadis inilah kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada kita yang berbunyi Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulub, yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkanlah hati kami, ala ta'atika, agar senantiasa taat kepadamu. Udah hafal atau belum? Sudah hafal atau belum? Hafalin ya. Kalau enggak, ayo baca sama-sama yang ada di studio sini. Allahumma, ayo. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Tonya panjang, ala ta'atika. Ya, diulang sekali lagi. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Yang ketiga, doa yang sering dibaca oleh Rasul SAW dalam hadis Tirmizi. Nabi selalu membaca doa ini. Apa bunyinya? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan, teguhkan hati kami, ala dinik,
yakni tetap berada pada agamamu. Nabi sering membaca doa ini. Insya Allah kalau ini sudah hafal ya. Allah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Baik, yang keempat, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika itu sahabat Mu'adz dipegang tangannya. Ya Mu'adz la uhibbuk, sungguh aku cinta kepadamu. Ucapan ini diulang 2 kali oleh Rasul SAW. Wahai Mu'adz, sungguh aku cinta kepadamu. Tapi Mu'adz, jangan sampai kau lupa tidak membaca doa ini. Lantas Nabi mengajarkan doa kepada Mu'adz. Apa doanya? Doanya berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, wahai Allah, a'inni, berilah aku pertolongan, ala zikrika, agar senantiasa mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Coba perhatikan ayat hadis ini. Doa agar kita diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu ingat Allah, selalu bersyukur, memperbaiki amal. Bukankah itu istiqomah? Bukankah itu istiqomah? Kalau orang sudah selalu ingat Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu memperbaiki amal ibadah, amalnya di-upgrade, ini adalah istiqomah. Oleh karena itu hadirin para pemirsa, di mana saja antum berada, jangan lupa 4 poin pesan saya agar senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah, agar kita bisa istiqomah, selalu rajin menuntut ilmu, jangan pernah berhenti. Yang kedua, hendaklah kita segera mengamalkan ilmu, jangan ditunda sebelum datang fitnah dahsyat menerpa kita. Yang ketiga, pilih amal ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan fisik, kemampuan akal, kemampuan harta finansial kita. Sedekah sesuai kemampuan, puasa sesuai dengan kondisi tubuh, bertakwa sesuai dengan kemampuan. Dan yang keempat, minta tolonglah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni 4 doa tadi yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. 1 dalam Quran, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 8, dan 3 dari As-Sunnah. Pertama riwayat Muslim, kedua riwayat Tirmidzi, ketiga riwayat Abu Dawud. Ikhwatal iman, semoga dengan 4 poin yang kita kaji pada sore ini menjelang berbuka ini, kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Ustaz? Baik, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Dari Gusmi Fajar Tamtama, Ustaz tanya kapan kita dapat melakukan sholat di masjid? Karena di masjid-masjid sekitar ada sholat jamaah dan mereka masih sehat-sehat saja karena wabah ini. Ya, baik. Ikhwatal iman a'izzakumullah, kita tetap mengikuti arahan dari para ulama, baik ulama kibar maupun ulama-ulama yang ada di negeri kita. Kesimpulannya bahwa wabah pandemi COVID-19 ini berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Jakarta beda dengan Sidoarjo, Sidoarjo beda dengan Nganjuk. Oleh karena itu, kita lihat wabah ini ketika terjadi di suatu tempat bisa terkontrol atau tidak. Kalau bisa dikendalikan dan terkontrol atau terkendali, atau bahkan zonanya zona hijau. Ini istilah yang dipakai oleh beberapa kalangan. Ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Pada negeri kita ini apakah pakai pemetaan zona? Wallahu a'lam. Karena tidak ada penetapan zona-zona. Itu hanya untuk memudahkan, untuk memetakan. Nah, taruhlah istilah itu kita pakai, ada zona merah, hijau, dan kuning. Daerah-daerah yang mungkin tidak ada orang yang terkena COVID dan penduduknya mobilitasnya bisa terkontrol, seperti di desa, di sebuah klaster perumahan yang kita bisa tahu tempat itu tidak akan didatangi orang, bisa dikontrol orangnya, maka sholat berjamaah tetap ditegakkan. Beda dengan zona-zona yang sudah ditetapkan oleh hukuman, oleh pemerintah. Ini zona merah, apalagi di situ COVID-19 penyebarannya tidak terkendali, maka kita laksanakan sholat sesuai dengan arahan para ulama, yaitu dikerjakan di rumah masing-masing. Jangan sampai masjid ini sebagai sarana kambing hitam bahwa dia adalah tempat penyebaran COVID-19.
Para ulama itu bijak di dalam menfatwakan. Untuk apa? Untuk menghindari agar jangan sampai umat Islam dan semua apa yang berhubungan dengan Islam ini menjadi kambing hitam ketika dia berada di zona merah. Nanti dia mengatakan, tuh lihat, dia kena COVID di masjid karena terjadi kerumunan di sana. Nah, di tempat-tempat yang tidak terkendali, wabah ini terus berkembang dan meningkat, maka fatwa para ulama agar kita sholat berjamaah, sholat Jumat, bahkan sholat hari raya besok insya Allah kita laksanakan di rumah bersama keluarga, itu merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Kecuali di daerah-daerah yang masih terkendali dan tidak ada korban COVID-nya. Fa insya Allah tegakkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Kalau ditanya sampai kapan, ya sampai kita menunggu arahan dari para ulama dan juga yakni arahan dari hukumah pemerintah. Wallahu a'lam. Disinilah, saat inilah kita sedang diuji ketaatan kita kepada yakni pemerintah dan ketaatan kita mengikuti fatwa-fatwa dari para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semua agar Allah segera mengangkat wabah ini. Jangan lupa ucapkan doa di senggang waktu kita, terutama waktu-waktu menjelang buka puasa, dan juga malam-malam saat-saat di mana kita masih diberikan waktu Ramadan. Jangan lupa untuk berdoa untuk kebaikan umat Islam, kebaikan negeri kita ini. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.